Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Efrina. Pada hari ini kita akan membahas suatu materi tentang konsep dasar penganggaran perusahaan. Konsep dasar penganggaran terdiri atas dua. Yang pertama, definisi penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk membuat pikiran, biaya, dan diharapkan akan dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, komponen utama penganggaran. Dalam komponen utama penganggaran ini terdapat dua contoh anggaran. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional bisnis atau usaha. Contoh, dalam biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Yang kedua, anggaran administrasi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pekerjaan administrasi seperti pembayaran gaji pegawai admin, biaya komputer, dan biaya telekomunikasi. Yang ketiga, proses penganggaran. Proses penganggaran umumnya meliputi beberapa langkah, seperti analisis pasar, analisis harga, analisis biaya, dan analisis risiko. Setelah itu, hasil analisis tersebut dimasukkan ke dalam model penganggaran yang telah disediakan. Setelah proses penganggaran, ada juga analisis pasar. Analisis pasar melibatkan studi tentang permintaan dan penawaran produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini penting untuk memprediksi persediaan yang diperlukan dan juga untuk memilih strategi pemasaran yang efektif. Seterusnya, analisis harga. Analisis harga melibatkan studi tentang harga produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memprediksi margin yang diharapkan dan juga untuk memilih strategi harga yang efektif. Tidak hanya itu saja, ada juga fungsi penganggaran. Yang pertama, memprediksi keperluan, menentukan kebutuhan finansial yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan prioritas, melanjutkan kegiatan yang paling efektif menguntungkan. Yang ketiga, pengendalian, mengawasi kegiatan dan pengeluaran. Karakteristik penganggaran. Yang pertama, rencana finansial merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk keuangan, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu. Yang kedua, harus disiplin, harus benar, realistis, dan sesuai dengan upaya kegiatan mengutamakan upaya dan pencapaian hasil kerja. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah anggaran merupakan rencana yang dirincikan untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif, menunjukkan bagaimana sumber daya yang diperoleh dan digunakan dalam periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai skill. Sekian dari materi yang saya bahas pada hari ini, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.